berbicara mengenai kebencian Allah atau cintanya Allah, bukan mau bicara mengenai wujudnya Allah, Bung. Cuma Allah bisa dirasakan, Bang Suma. Makanya kalau kita berbicara harus pakai jiwa supaya tidak baku tentang sama manusia. Oh, Anda bisa merasakan Allah seperti apa? Baik, yang bisa saya rasakan Allah yang ada di dalam dua itu, Bang Suma. Itu kebenaran dan kesusahan itu tidak bisa berpisah. Karena itu namanya langit dan bumi, perempuan. Maksudnya ini Allah dulu yang Anda bahas. Bagaimana Anda merasakan Allah itu? Itu bisa dirasakan. Rasakan gimana? Anda sakit gigi, oh itulah Allah. Bang Zuma ilmunya ketinggian loh Bang Zuma buat siapa ini Om Rehan ini. Ilmunya makanya saya minta beliau baca Quran. Baca Quran dulu Bang Rehan. Ayo mari baca ki Al-Quran. Jangan sampai mak bicara ki sesuatu hakikat tapi dia sing mak baca Quran. Saya tidak mau disuruh sama Bang Suma. Biar siapapun manusia. Inilah akibat daripada mengikuti mimpi. Hati Anda terlalu tinggi. Kenapa? Karena Anda merasa hebat. Anda merasa lebih tinggi. Bang Suma, Bang Abu, memangnya saya pernah bilang merasa diriku hebat? Buktinya kita disuruh baca kitab sucinya Anda ogah. Itu apa namanya? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Kenapa kamu pasang saya? Itu cerminan hati Anda sudah diselimuti oleh avatar. Yang penting Bang Suma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan keyakinannya diterima sama Allah. Aku juga keyakinanku. Keyakinanku juga masing-masing. Bang Suma toh? Ayo baca Quran yuk. Ayo. Bang Zuma bentar saya kasih tahu Bang Rehan begini. Silakan. Hadijah silakan. Bang Rehan, Om Rehan. Anda tuh kan dari tadi bilangnya mimpi ini, mimpi itu gitu. Terus Anda jadikan itu sebuah kebenaran. Sekarang gini, kalau Om Rehan itu mimpi memperkosa wanita, apakah berarti Om Rehan itu memperkosa wanita beneran? Kan enggak gitu. Tidak pernah dong. Tidak pernah saya mimpi begitu. Nah makanya kan saya bilang. Karena selama ini mimpinya mimpi nabi-nabi, mimpi wahyu-wahyu, apalah mimpi nggak jelas gitu. Anda jadikan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, mimpi ke langit. Nah, berarti kalau seandainya Anda mimpi memperkosa wanita, memperkosa bebek gitu ya. Berarti Anda jadinya seperti itu gitu. Kenyataannya berarti Anda adalah seorang pemerkosa gitu. Oh iya dong. Nggak bisa dijadikan acuan. Insya Allah dia pemerkosa ayam katanya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Salah Bang Zul. Tidak begitu. Dan Anda tadi aneh ya. Masalahnya dia belum pernah bermimpi itu masalahnya. Terus kenapa? Bang Rehan begini, sudah intinya begini saja Bang Rehan. Bang Rehan memilih untuk masuk ke TikTok berarti bertemu dengan berbagai macam orang. Nah di situ kita bisa saling terima, saling menolak. Nah tapi ada satu yang Bang Rehan nggak boleh tolak. Ketika itu datang dari Al-Quran, saya bisa Bang Rehan tolak. Bang Zuma, Bang Rehan boleh tolak. Tapi ketika itu datang dari Al-Quran, Bang Rehan nggak boleh tolak. Siapapun yang menyampaikan itu. Jadi entah Bang Zuma yang menyampaikan, saya yang menyampaikan, ketika itu datang dari Al-Quran, Bang Rehan tidak boleh menolak itu. Nah, dia baca Al-Quran aja cuma begini. Cuma saya tadi bukan cuma begitu dia Bang Zuma, dia seakan-akan saya dibilang aku tentang Al-Quran, makanya saya begini. Ya udah coba dibaca Al-Quran. Begini Bang Rehan, dengarkan ayat Al-Quran mengatakan begini Bang. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqa wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fata' alaihim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah ada di dalam Al-Quran. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang hingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kenapa di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat terakhir itu dikatakan bahwa kita minta perlindungan agar tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang
sesat. Kenapa? Itu Mereka bagus. punya kitab. Mereka punya Kalau kitab, begitu Bang. bagus. Dia bilang coba kalau begitu suaranya Bang Suma, kalau berdebat enak didengar. Kalau macam tadi ditantang Al-Quran, siapa yang mau tantang Al-Quran? Makanya saya Kan dari bertanya. awal tadi lembut suara saya selembut suara adik kita ini, Natali. Abang aja yang nyelonong tadi. Bukan. Gitu loh, Bang. Jangan-jangan dia kemarin habis mimpi Bang Zuma marah-marah. Anda ini pemarah, kelihatan dari mata Anda itu orang di lingkungan Anda itu takut sama Anda. Saya ini belajar ilmu jiwa, Bang. Iya. Saya tahu orang-orang di rumah Anda itu sudah mulai takut sama Anda. Orang sekeliling Anda itu sudah mulai menjauh dari Anda. Jujur sama saya. Benar atau tidak? Memang kalau Itu ada benar kebohongan, itu. memang Bang, kalau ada saya kebohongan, belajar psikologi, Bang. Saya Tunggu tahu dulu. abang ini Tunggu sudah dulu. mulai dijauhi dari orang-orang. Benar nggak? Iya memang saya. Itu Memang, dia, benar, makanya aku betul. bilang. Contoh Bang Suma, tunggu dulu. Semuanya manusia yang dekat sama saya, yang ada kebohongan di jiwanya, kesombongan, memang takut sama saya. Memangnya saya itu memang. Tapi kalau yang orang Karena Anda jiwanya sudah merasa ada lebih di hebat dekat, dari mereka. Padahal yang menjadi rujukan Anda itu cuma mimpi. Bu. Ini Itu tadi dia dalil mimpi. yang saya ucapkan ini dalil, Bung. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Orang-orang khusyuk itu mematuhi kebenaran yang diwahyukan, bukan kemudian mematuhi mimpi-mimpi avatar. Jadi tunggu dulu Bang Suma. Apakah itu perkataannya Bang Suma? Aku tantang suci Al-Quran tadi. Tidak toh? Jawab. Anda ketika meninggalkan Al-Quran menuju mimpi, bukan menantang tapi meninggalkan. Tunggu dulu. Sabar, Bang Suma. Rehan. Tenang. Tunggu dulu. Aku berbicara bukan misalnya mimpi saya tantang Al-Quran, bukan. Aku tanya Bang Suma. Ya, Anda mengikuti mimpi-mimpi Anda kan? Bukan Anda mengikuti mimpi-mimpi Anda kan? Bukan itu saya mengikuti mimpi. Memang itu kalau kita kalau mau tidur, kita fokus di dalam jiwa kita, tidak ada kita ingat di dunia. Memang itu sering mimpi dikasih perlihatan Allah. Bukan saya bilang mimpi saya ambil ilmu, bukan. Itulah salahnya Bang Suma. Baru mau bilang tentang suci Al-Quran masalah mimpi, bukan. Cuma pengalaman. Sekarang Anda naik ke langit. Anda avatar. Anda wali pitue. Itu maksudnya apa? Nanti kalau Bang Suma enggak bisa diterima, enggak usah percuma Bang Rehan cerita itu pengalaman hidupku kalau sudah begini. Karena dari Bang Rehan itu nggak merasa ninggalin Al-Quran ya? Nggak merasa meninggalkan ya? Nggak. Kalau gitu bisa dong baca, coba dong baca surat. Tidak mau saya disuruh sama orang, tidak mau saya disuruh sama orang, tidak mau. Kenapa? Beliau susah. Beliau tidak mau. Iya. Masa kalah sama yang mualaf? Jadi begini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda begini, apakah Anda ingin masuk ke dalam surga? Rasulullah bertanya seperti itu, Bang. Apakah Anda ingin masuk ke dalam surga? Sahabat mengatakan, ya, kami ingin masuk ke dalam surga. Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah kalian memperpendek angan-angan. Insya Allah yang merasa malulah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya malu. Yang penting kuncinya insya Allah semuanya kita manusia, Allah Maha Tahu Maha Pengampun, itu saja. Kalau kita mau sangka buruk, kita sesama manusia, nanti Allah yang tahu. Tidak usah kita berdebat. Oke? Selesai. Sudah itu. Lain saja. Oke. Lain saja. Sudah. Siap, Pak Bu. Lain lagi siap, cerita. Iya, Bang Rehan. Nanti kita ketemu. Insya Allah. Begitu saja. Aku ini insya Allah saya punya keyakinan bahwa kita umat Islam, tapi Allah Maha Tahu Maha Pengampun. Siapapun manusia, jiwa-jiwa manusia pasti dia tahu Allah. Itu saja kuncinya. Kuncinya itu tadi, Bang. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Keluar daripada itu, seindah apapun mulut Anda berbicara, Anda dimasukkan ke dalam golongan yang keluar dari barisan. Itu. Ya. Memang perkataan Bang Suma, tapi Allah Maha Tahu toh. Yang penting kuncinya siapapun agama mau yang merendahkan sesama jiwa-jiwa manusia, insya Allah Allah Maha Tahu. Itu saja. Sekarang saya tanya sama Bang Rehan. Bang Rehan. Apakah Yesus itu Tuhan? Begini saja, ndak usah bertanya begitu. Tidak, Bang Rehan. Sampaikan saja Bang Rehan. Apakah Yesus itu Tuhan?
nggak bisa Enggak jawab. usah. Apa alasannya? Enggak usah. yang penting saya itu maksudnya tuh silakan teman-teman, karena ada teman-teman enggak usah selalu saya karena saya itu memang saya kan ada perbedaan sesama manusia itu. Yang penting saya mau tenang itu. Aku bilang ini muridnya temannya Ibnu Kalam Di ini. Yusuf Manubulu cocok itu dia ya ceritanya itu. Jangan, Ya jangan. terserah. Yang mana? Beliau yang mana ini teman- tiap hari dia habis sholat subuh, dia sama anaknya 3 orang, mereka duduk ngaji sampai siang. Lanjut dia zuhur. Jadi dia habiskan waktunya itu di sini karena dia memilih untuk jauh dari dunia luar. Dia tidak mau kemana-mana, dia tidak mau bekerja, dia tidak mau lagi. Bahkan beliau sempat makan kol sama tomat selama 2 bulan. Nah, Bayangkan. itu menyalahi syariat, menyalahi ajaran Islam atau tidak itu? Begini, kenapa saya makan begitu? Karena uangku cuma 12.000 waktu Iya. saya tinggal sama istri. Iya, bagaimana Nah, tidak ada uang kalau orang tidak bekerja? Masya Allah. tapi tunggu dulu. Kalau kita mau Mak bahas jama itu, ki mbok, mak jama ki. tunggu dulu Bang Suma. Tapi sebelum itu bulan 10 1 tahun saya kerja sama anakku karena 2 mobilku tuh, 2 mobil saya ekspedisi. Dibalu. Alhamdulillah 1 tahun bulan 10 juga saya berhenti, ada 200 juta ku dapat sama anakku. Itulah bersyukur, makanya saya tinggal di dalam rumah. 3 bulan sudah ini, 4 bulan. Karena itu kan agak saya makan. Iya. Aduh. Jadi beliau dapat ilham ini sudah 14 tahun, dia cerita. Bukan dapat Dan itu ilham, lewat Iya benar, bentar. 14 tahun saya dengarkan dia bercerita, ya pelan-pelan saya luruskan gitu. Tapi insya Allah dia tidak pernah ada niatan untuk menentang Al-Quran atau menentang Nabi Muhammad, tidak ada sama sekali. Dan beliau sangat cinta, cuman cara dia mengekspresikan kedekatan dia kepada Allah itu justru tidak Kalau mengikuti sudah apa yang tidak ada dalam kerja Quran. itu sudah menentang Al-Quran itu. Dia udah Aku nggak dia nama mengikuti jama. Al-Quran. Nah, juga. Kok dia nama jama biar menentang Bang Zuma, Al-Quran. Segala sesuatu kan Orang yang mengurung sesuai diri sama beribadah saja kerjanya itu sudah menentang Al-Quran itu. Bisa jadi Karena zindik. perintah Rasulullah, kejarlah duniamu Kalau- seakan-akan engkau hidup terus-menerus. Kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Bahkan Terserah apa surah Al-Jumu'ah terserah itu apa sangat di jelas dalam kok diterangkan. Betul. Apabila engkau Iya. sudah melakukan sholat, maka bertebaranlah engkau di atas muka bumi untuk mencari rezeki. Itu perintah Al-Quran. Ya, fa idza Yang qudiyatis penting salati kuncinya- fantasru yang penting fil begini ardi wabtagu kuncinya. min fadlillah. Yang penting kuncinya teman-teman toh, apapun kau kasih kata saya, yang penting saya umat Islam, saya sholat, saya selalu mengaji sama anakku, ya terserah pendapatnya teman-teman silakan. Itu yang penting. Itu pendapat bilang- Al-Quran, Bang. Yang penting jangan, yang penting saya minta sama teman umat Islam, yang penting jangan bilang Bang Rehan menantang Al-Quran, salah. Saya Iya, berani betul. bersumpah. Anda sudah menentang Al-Quran itu kalau Anda tidak bekerja. Kenapa ini Bang Suma kurang ajar kamu Bang Suma? Kenapa? Oh, tidak boleh. Tidak boleh Bang Rehan. Anda menentang Al-Quran kalau Anda tidak bekerja. Sudah Bang begitu. Rehan. Kalau salah Bang Suma, selalu dia mau begitu jiwanya. Saya bilang saya tidak tentang Al-Quran, kau bilang kau tentang Al-Quran. Memangnya kamu Tuhan? Anda tidak bekerja lagi. Anda tinggal ibadah saja terus, itu menentang Al-Quran, Bung. Terserah, aku mau cuma mau istirahat 1 bulan setengah tahun. Memang sengaja kasih tahu keluarga aku, saya mau istirahat. Loh, kenapa? Bang Keluarga Suma? senang nggak? Senang lah, senang sama keluarga aku. Oh Mamaku gitu. juga senang. Iya. Oh iya. Kenapa Jadi kamu Bang Suma Bang mau Zuma, atur kehidupan ini orang? ada Mulai masalah emosi, psikologi. mulai emosi. Bang Zuma, Avatarnya keluar, avatarnya keluar. Avatarnya keluar asap di telinganya. Aduh. Sengaja Ente kadang-kadang Bang Suma ente. memang. Memang kenapa? Aku tidak takut sama Bang Suma kalau saya bilang bukan tentang Al-Quran. Iya. Al-Quran. Mesuri dan rumput, deculina. Masalahnya Bang. Bang Rehan tuh Ada. nggak baca Al-Quran, makanya Bang Tidak Rehan baca Quran, ibadah, tidak Iya, bisa baca biasa. Quran. Oh iya, asal. Kenapa Mana dia kalau kamu bisa bahas sama baca manusia? Dirimu saja aku perbaiki. Apakah tidak ada kebencian dan kesombongan di dalam jiwamu? Kalau diriku selalu saya Iya perbaiki dong. karena saya Iya. harus menjadi lebih baik. Jadi- Saya belum baik, jadi harus perbaiki terus. Begini Saya tidak nasihat saya tantang. kepada Saya saudara dimaksud saya sama Bang aku. Rehan.
Bang Rehan, nasihat saya masuk kepada Abang. Di roomnya Bang, tidak mau di Abang ini tidak mau niatnya saya kata-katai baik orang, sebenarnya. Betul, tapi kamu Abang Bang ini Zuma, niatnya betul. baik. Iya, betul. Bang Tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Bang, ada stasiun-stasiun yang harus kita lalui berdasarkan syariat untuk dekat kepada Allah itu. Banyak wali di antara kita itu mereka masih aktif ngajar jadi dosen, menjualan di pasar, kemudian ikut juga dialog seperti ini. Banyak wali-wali kita yang seperti itu. Tapi tidak kemudian kita meninggalkan dunia, meninggalkan hal yang terkait dengan duniawi, Bang. Nah, begini, Pak Bu. Allah Kecuali itu ada melihat istri, hati kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada. Dan ingat, orang yang bekerja itu karena Allah, karena keluarga, karena anak, itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Mati dalam keadaan bekerja mencari nafkah untuk keluarga, jihad namanya. Jadi abang jangan mengatakan, Jadi oh saya begini, harus Pak. tinggal di masjid, begini-begini. Enggak, Bang. Itu adalah orang yang... begini teman. Gimana? Toh, Hmm. ini saya tinggal di rumah karena tidak Semuanya ada juga saya mohon istriku. pamit ya. Terima kasih ya. Baik, semuanya, baik, Pak Bu. baik. Nah ini Bagus, sudah ya. sudah Mbak sudah Jose. terpancing ini. Ini sudah mau masuk ke kamar juga ini, berzikir di kamar dia ini. Sudah ikut-ikutan ini. Nah, jadi saya itu anakku setiap hari, Iya. setiap hari Pusing dia ya Bang. keluar. Gimana dong? Pusing saya dengarnya. Nah, Gak apa-apa Mbak Josel, Saya pamit sekali-sekali Jadi kita begini. dengerin orang Jadi- lain yang aneh-aneh jadi gitu, begini. Mbak Josel. Tapi bolehlah dengerin dulu. Dengerin dulu Iya. Mbak. Iya, aku kan tidak mau berdebat, toh. Aku tidak mau Iya, berdebat, iya, cuma iya. pengalaman hidupku. Memang saya masuk di room tidak mau berdebat, cuma pengalaman hidup. Itu contoh saya kenapa dia bilang haram kalau tidak kita mencari. Begini, saya sengaja tinggal di rumah 1 tahun, 2 tahun, setengah tahun. Karena kan tidak ada juga istriku, anakku juga ada kerjanya, dapat uang 400 ribu satu hari atau 500 satu hari, kan bersyukur mas saya. Karena saya belikan mobil juga, ini kan 2 mobilku. Memang sengaja saya mau istirahat. Bukan dia bilang kalau tidak kerja begini-begini, salah. Memang saya mau tinggal di dalam rumah untuk istirahat. Bukan. Nah, bukan terus ceritanya kenapa kalau enggak aku mau menikah tinggal kalau di rumah tidak ada terus istri, terus. Bang? Anda selihat mapan, anak-anak Loh, kenapa berhasil, kalau kenapa enggak Anda- menikah? Contoh. Nah, memang saya minta sama Allah, mudah-mudahan tidak ada nafsu Jauhkan. sama perempuan. Ya, Memang. Ya, enggak Jauhkan. bisa. Berarti Anda Doyannya sama menyalahi laki-laki kodrat sama berarti. Itu Berarti dia, Anda Bang menyalahi- Zuma. Kita bisa kalau nah, disitulah Anda menyalahi kelemahannya. syariat Kita sama begitu. Bukan dari golongan Ya, terserah. umatku ketika seorang manusia mampu menikah tapi dia tidak menikah. Bukan dari golonganku kata Rasulullah. Gimana itu? biar saja Loh, kok biar saja? Dia masalah itu. Iya kali ya lah. Karena memang kenapa manusia contoh kan banyak manusia umurnya sudah 70, 60 tapi baru dia misalnya pisah sama istrinya langsung dia mau kawin. Kalau saya di situ memang saya tes saya punya jiwa toh apakah betul saya punya nafsu sama perempuan, tidak ada. Memang insya Allah lillahi ta'ala. Mati Jangan-jangan saya kalau tidak OP. begitu saya punya nafsu. Berarti OP. Memang itu begini, memang makanya saya kasih tahu teman, itu hawa nafsu kita yang ngatur, jangan kita mau diatur namanya hawa nafsu, gitu. Iya, Cocok, tapi kan ada Ada apa syariatnya itu? perintah nikah, Bang. Iya, tapi kan sudah 2 kali nikah, ada juga anak 4. Apakah kita tidak bersyukur? Namanya kita mau senang di dunia. Tapi kalau harus masih sanggup ya silakan aja nikah, itu perintah. Itu namanya kufur nikmat. Iya, itu kan makanya- Anda dikasih Makanya uco. Anda dikasih uco oleh Tuhan. Kenapa ucoknya nggak dipakai? Dipakai Ya, lah Bang Zuma. namanya kita bisa kok, namanya kita bisa atur semua itu punya akal dan pikiran dan pendengaran. Jadi kalau yang Anda anut ini dianut oleh semua laki-laki, tidak ada lagi keturunan Adam, habis. Pensiun si ucok. Gimana itu? bukan je untuk, maksudnya saya itu untuk saya saja. Enggak mau, makanya banyak orang mau datang di rumah aku, saya tidak mau kok datang apa, cuma apa mau kok Nah, ini sudah tanda-tanda ini. Tanda-tanda Anda menggiring orang lain seperti Anda. Tapi saya larang. Apa yang mau ke rumah aku? Apa saya bilang di TikTok itu juga aku bilang di rumah. Sebenarnya mereka datang itu untuk menasihati Anda itu, bukan datang berguru. Karena kenapa keluarga Anda sudah mulai curhat ke orang-orang. Itu kenapa itu anakku itu silai, tinggal sejuk ada di rumah, mau ku belikan daster, di rumah mami tinggal. Ndak mau mi bekerja. Ndak mau mi juga dekat sama perempuan. Mau mi kapan jadi jadi iti betina.
Tidak mau dekat dengan perempuan, nah masih muda, ucoknya masih sering mengamuk. Nah, itu kelemahannya, suaranya Bang Suma. Tidak yakin sesama manusia, terserahlah. Yang penting saya jiwaku yang tahu toh. Kalau Bang Suma toh, misalnya Bang Suma jago mi bercerita melintas agama, tapi jiwanya itu selalu merendahkan orang. Tidak ada gunanya itu. Saya merendahkan orang. Anda sendiri yang bercerita tidak mau menikah. Iya. Menyalahi sunnah itu. Tapi kan kita bilang mendingan beli baju daster jadi betina, kan begitu toh? Enggak, itu seumpama kan itu ibunya sudah bercerita ke tetangga begitu. Anda percaya kepada mimpi, tapi bicara-bicara bergurau begini Anda enggak connect. Gimana sih abang saya ini? Ya, jadi intinya begini, Bang Rehan, kita ini semua sayang Bang Rehan, kita prihatin sama Bang Iyalah, Rehan. pasti karena sayang. Iya, insya Allah begini, saya cuma mau sampaikan saja, kan kita sering bicara, kita tinggalkan kesombongan dalam hati, kita buang, kita terima apa yang baik dari kita, dan itu baik itu bukan kita ukur dari diri masing-masing, baik itu kalau kita ambil dari Quran. Tapi jadi memang, ketika Bang Rehan itu menolak, itu seolah-olah Bang Rehan menolak Al-Quran. Itu maksudnya bukan berarti Bang Rehan tolak Al-Quran, bukan. Tapi ketika itu datang dari Al-Quran, Bang Rehan bilang, tapi kan saya begini, tapi kan saya begini. Nah, ini seolah-olah Bang Rehan menolak ayat Al-Quran itu.